Shalom saudara-saudaraku semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali malam ini kembali kita berjumpa di dalam acara kita bersama Closer to God. Sekali lagi kerinduan kami melalui acara ini, kita semuanya hidup makin hari makin dekat dengan Tuhan. Itulah hidup yang indah, itulah hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita memulai acara kita malam ini, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, dengan rasa syukur kami datang kepadamu. Engkau Allah yang maha baik, yang maha besar, yang maha kasih. Sekaligus Engkau Allah yang maha setia. Dengan kesetiaanmu Engkau menjaga dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami dalam keadaan baik dan sehat, kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai acara kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dengan Closer to God ini. Puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan juga kami mau mendengar nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada kuasa di dalamnya untuk terus mengubah hidup kami. Makin hari makin berkenan kepada Engkau. Dan kiranya Engkau juga mendengar doa kami. Dan kiranya Tuhan Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati acara ini dari permulaan hingga akhir. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Baik saudara-saudaraku, mari sekarang kita naikkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa memuji di rumah saudara masing-masing, dan di tempat ini saya akan dibantu oleh saudara Evans dan Lewis, kedua anak muda ini yang akan menaikkan puji-pujian dan memimpin saudara kita semuanya di dalam penyembahan. Silakan Evan dan Lewis. Kemanakah kami harus mencari kasih sejati? Kemanakah juga kami harus berseru ketika badai datang? Satu hal yang kami tahu, Kau mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Terkadang mungkin kita tidak mengetahui kenapa suatu hal ini harus terjadi. Kita tidak mengerti. Tapi ingatlah satu hal. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap ingatlah selalu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin, saudaraku yang terkasih. Kadang kita memang tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, tapi sungguh kita harus tetap percaya. Ada waktunya nanti Tuhan akan bertindak. Saudaraku, sekarang saatnya kita duduk dekat kaki Yesus dan kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kita, memulihkan hidup kita. Baik saudaraku, saya memberi tema pada malam hari ini, mengalami pemulihan. Mari kita membuka nats kita, saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja, Fatsal yang kelima. 2 Raja-Raja, Fatsal yang kelima, ayat 1-14. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah masing-masing dan mari kita ikuti kisah ini. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan seseorang. Mari kita baca ayat 1-14. Namun karena alasan waktu saya hanya baca terlebih dahulu ayat 1-5 dan kita lanjut ayat 10 atau loncat ayat 10-14. Demikian bunyinya. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kita loncat saudaraku ayat 10-14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Okay? Sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia. Baik saudaraku, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu terkasih, setiap orang pasti akan mengalami masalah. Selama engkau masih hidup, engkau akan mengalami masalah. Nah, satu masalah yang serius dan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk menghandlenya akan membawa kita pada situasi putus asa dan menyerah. Tetapi iman kepada Tuhan yang maha besar akan membawa Anda menerobos masalah itu dan mengalami kemenangan. Oke, maka seberapa besar pun masalah saudara, jangan menyerah saudaraku. Yang kita perlukan hari ini, ya seperti pujian tadi dari Evans, yang kita perlukan adalah kasih Tuhan. Yang kita perlukan adalah sungguh percaya tetap kepada Tuhan, iman kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kita menerobos, mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, sehingga ketika menghadapi masalah yang sangat besar, ingatlah dan percayalah
bahwa Tuhan yang kita sembah selalu lebih besar daripada masalah kita. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah, karena saudara dan saya bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Hari ini, malam ini, saudara bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita sekarang lihat daripada kisah yang kita baca tadi, yaitu seorang yang bernama Naaman. Siapakah Naaman? Kita perlu lebih dahulu tahu siapa dia. Ya, dari bacaan kita tahu bahwa dia adalah seorang panglima tentara. Artinya dia mempunyai jabatan yang sangat tinggi, ya, jabatan yang sangat baik. Tentunya dia juga seorang yang kaya, karena terbukti nanti ketika dia datang ke Nabi Elisa, dia membawa emas dan perak yang banyak. Dia seorang yang sangat kaya, ya. Dia juga orang yang terpandang atau terkenal, ya, mempunyai reputasi yang baik, mempunyai popularitas. Dan jangan lupa ada kalimat di dalam ayat 1 dan 2 tadi, dia disayangi oleh tuannya. Ya. Artinya dia tidak ada masalah dengan relasi dengan orang lain. Dia selalu menang perang. Dikatakan dia seorang yang menang perang, artinya dia seorang yang pandai tentunya, yang mempunyai strategi yang baik dalam setiap peperangan. Dan jangan lupa disebutkan di dalam nats yang kita baca tadi, dia seorang pahlawan. Bukankah ini satu spesifikasi yang luar biasa yang diinginkan oleh seorang manusia yang mempunyai jabatan tinggi, kaya, terpandang, reputasinya baik, disayangi oleh tuannya, menang perang, ya, seorang yang pandai, dan dia seorang pahlawan. Tapi sayang, saudaraku, di akhir spesifikasi dikatakan, tetapi dia sakit kusta. Semua baik, hanya satu, yaitu dia sakit kusta. Nah, saudaraku, ketika Naaman pergi berperang, dia memakai baju kebesarannya. Ya. Orang nampak dia sangat bagus sekali, sangat gagah, sangat hebat. Naaman penampakan luar sangat hebat, sangat baik, ya, gagah perkasa. Tetapi di dalam dirinya dia adalah orang yang rapuh, saudaraku. Ya, karena dia punya masalah yang besar dalam hidupnya, yaitu kusta. Jangan lupa, saudaraku, kusta pada zaman itu adalah satu penyakit yang mematikan. Kusta adalah satu penyakit yang sangat menjijikkan. Ketika orang menderita kusta, dia akan dihindari oleh orang lain. Ya. Naaman sekali lagi mencoba untuk menutupi akan keberadaannya dengan pakaian kebesarannya. Dia berpura-pura baik. Tetapi ketika ia seorang diri di dalam kamarnya, ia tahu dia punya masalah yang besar. Ya. Bahkan masalahnya itu adalah antara hidup dan mati. Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran saya hari-hari ini banyak orang seperti Naaman, yang nampak di luarnya sangat baik, sangat hebat, kuat, gagah perkasa. Mungkin dia juga mempunyai spesifikasi yang seperti Naaman. Dia punya jabatan yang tinggi, kaya raya, pandai. Tapi siapa yang tahu yang ada di dalam? Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Tentu saya harap saudara tidak seperti itu. Namun jika ada di antara saudara yang seperti itu, mari saudaraku, hari ini kita bisa mengalami pemulihan seperti Naaman mengalami pemulihan. Saya akan mengambil sebuah kutipan yang berbunyi demikian. I'm gonna smile like nothing wrong. Pretend like everything alright. Act like it's all perfect, even though inside it really hurt. Artinya, saudaraku, terjemahnya berbunyi demikian. Saya akan tersenyum seperti tidak ada yang salah, berpura-pura seperti semuanya baik, dan bertindak seperti semuanya sempurna, tetapi di dalam sesungguhnya sangat sakit. Saudaraku yang terkasih, mungkin ini dialami oleh banyak orang. Ketika engkau seorang diri, engkau tahu siapa sebenarnya engkau. Ketika engkau seorang diri, engkau akan tahu betapa rapuhnya engkau.
Dan sungguh engkau dan saya membutuhkan kasih Tuhan. Seperti pujian tadi. Kita membutuhkan kasih Tuhan. Kami perlu engkau ya Tuhan. Nah, mari kita dari kisah ini belajar bagaimana Naaman mengalami pemulihan. Hal yang sama saudara dan saya bisa juga mengalami pemulihan. Situasi yang sangat buruk ini diubah melalui langkah-langkah iman yang dijalankan oleh Naaman. Memang ada kesalahan Naaman, tetapi akhirnya dia melakukan apa yang dia harus lakukan dan dia mengalami pemulihan. Kita lihat ayat yang ketiga, saudaraku. Dikatakan di sana, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Yang pertama, Naaman mendengar nasihat dari seorang gadis yang sederhana. Bahkan posisi gadis ini dikatakan adalah pelayan di rumah Naaman. Dengarlah nasihat orang lain. Ini langkah pertama yang saudara perlu lakukan dalam kehidupan ini. Ya, setiap orang membutuhkan nasihat, saudaraku. Apa jadinya kalau Naaman tidak mau mendengar atau dia mengabaikan nasihat daripada gadis ini? Maka dia tidak mengalami pemulihan. Mungkin dia bisa mempunyai anggapan bahwa aku seorang panglima, aku seorang yang hebat, aku seorang yang gagah perkasa, aku orang yang kaya. Mengapa aku harus mendengarkan dari gadis yang sederhana ini, seorang pelayan lagi? Ini tidak masuk akal. Jika dia bersikap demikian, dia tidak mengalami kesembuhan, bukan? Tapi bersyukur karena Naaman akhirnya mau mendengar nasihat dari seorang gadis kecil, sederhana, seorang yang dalam posisi lebih rendah dari dia. Maka jangan pernah menganggap seseorang pun dengan anggapan yang rendah. Mungkin kita satu hari membutuhkan dia, seperti halnya Naaman ini. Ya. Nah, pada intinya kita harus mempunyai satu sikap ya, untuk mendengar nasihat orang lain. Dengarlah nasihat orang lain. Kalau engkau tidak mendengar nasihat orang lain, maka engkau adalah orang yang sombong. Ya, hanya Amsal mengatakan hanya orang yang bodoh yang tidak mau mendengar orang lain. Hanya orang yang bodoh yang menganggap dia tidak membutuhkan nasihat orang lain. Ya, Amsal 12 ayat 15 berbunyi demikian, saudaraku. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Dan 13 ayat 10 berbunyi demikian. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Sungguh kita membutuhkan nasihat orang lain. Ya, saudara membutuhkan nasihat orang lain. Jika engkau mempunyai masalah seperti Naaman ini, saudara, engkau bisa datang kepada pembimbing saudara, ya, mentor saudara, orang yang saudara hormati, orang yang saudara bisa percayai. Datanglah kepadanya, beritahu apa yang menjadi masalah saudara, ya, dan dengarkanlah nasihatnya. Setidaknya sekali lagi dengarkanlah nasihatnya, dengarkanlah pendapat orang lain. Ya. Mungkin saudara tidak akan lakukan juga jika itu tidak cocok dengan saudara, tapi setidaknya dengarkanlah nasihat orang lain terlebih dahulu, saudaraku, ya. Bisa jadi itu adalah jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tuhan bisa pakai siapapun termasuk gadis kecil ini untuk memulihkan kehidupan Naaman. Tuhan juga bisa memakai orang lain yang saudara tidak pernah duga. Orang yang saudara anggap rendah, orang yang saudara sepelekan, remehkan. Tapi Tuhan bisa pakai orang itu untuk mengambil menjadi satu langkah awal pemulihan dalam hidup saudara. Ya, jadi yang pertama kita perlu mendengar nasihat orang lain. Ya, oke. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat 5 berbunyi demikian. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Lihatlah di sini. Ya, Naaman ingin memakai kekuatannya, kekayaannya untuk menyelesaikan masalahnya. Dia pikir dia akan datang kepada nabi di Israel dan dia perlu membawa persembahan ini.
supaya dia bisa mengalami kesembuhan. Ya, dia mengandalkan hartanya, saudaraku. Tetapi kita tahu pada akhirnya harta ini tidak terpakai sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali, bukan? Yes, ada waktunya, saudaraku, emas dan perak, ada waktunya kekayaan Anda berguna. Tetapi ada waktunya emas dan perak atau kekayaan saudara tidak berguna. Okay. Ada waktunya emas dan perak bisa menyelesaikan masalah saudara. Tapi ada waktunya emas dan perak tidak mampu menyelesaikan persoalan saudara. Hari-hari beberapa atau 2 tahun belakangan ini kita melihat banyak orang kaya raya yang tidak berdaya melawan COVID, bukan? Walaupun dia kaya raya, tetapi kekayaannya tidak mampu menyelesaikan perkara COVID saja. Maka jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita tahu, saudaraku, kita dalam posisi yang sangat sulit, ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, yes, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, mari kita sungguh hanya percaya kepada Tuhan. Kita tahu Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang maha besar, yang maha baik, sekaligus yang maha kuasa. Mari kita percayakan persoalan kita ini, termasuk sakit penyakit, termasuk mungkin persoalan dalam keuangan, persoalan dalam pekerjaan saudara, persoalan di dalam keluarga. Mari kita percayakan itu kepada Tuhan. Pujian tadi mengatakan kami perlu Engkau Tuhan. Katakan hari ini, kami perlu Engkau Tuhan, kami tak berdaya. Kekuatan kita ini terbatas, saudaraku. Kemampuan kita terbatas. Emas dan perak juga terbatas, saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, istilah yang lebih gampang, Tuhan kita adalah Tuhan yang unlimited. Ya, percayakan segala persoalan saudara kepada Dia. Katakan kita malam ini bersama-sama, kami perlu Engkau Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Ini langkah kedua. Ya. Naaman memang mengandalkan kekuatannya dan itu tidak berguna. Maka jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, saudaraku. Yang ketiga, jangan dikendalikan oleh emosi dan amarah. Mari saudaraku kita baca ayat 11. Saudaraku. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Naaman marah, saudaraku. Gusar. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman marah. Dia gusar. Dan kalau dia terus gusar, dia tidak mau berubah, maka dia tidak akan mengalami akan pemulihan. Dia mengatakan, setidaknya Nabi itu keluar. Mengapa dia suruh pelayannya yang keluar? Dia tidak menghormati saya seorang panglima. Mengapa dia tidak keluar sendiri? Melainkan hanya menyuruh pelayannya. Naaman marah, saudara. Dan kedua dia mengatakan apa? Setidaknya dia keluar dan berdoa. Ya, menempel tangannya atau menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku supaya aku sembuh. Konsep Naaman seperti demikian. Itu sebabnya membuat dia marah. Mungkin seringkali kita seperti Naaman, saudaraku. Kita sudah berdoa kepada Tuhan dan kita menentukan sendiri bagaimana Tuhan harus menjawab doa kita. Kalau sakit kita ingin minta supaya ditumpang tangan begitu dan di sana baru bisa sembuh. Ya tidak harus demikian, saudaraku. Lihatlah dengan cara yang sederhana. Nabi Elisa memang tidak keluar, tapi dia menyuruh pelayannya dan memberitahu Naaman, mandilah 7 kali, maka engkau sembuh. Nah, ini seolah-olah yang tidak masuk akal. Ya, yang lebih masuk akal tadi yang seperti Naaman. Harusnya Nabi Elisa keluar menggerakkan tangannya di tempat kustaku dan mendoakannya dalam nama Yesus sembuh. Sekali lagi itu konsep manusia. Tuhan punya
beribu cara atau berjuta cara, saudaraku, untuk memulihkan hidup saudara dan saya, untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk memulihkan keluarga saudara, memulihkan pekerjaan saudara, bisnis saudara, keuangan saudara. Ya. Naaman mempunyai konsep yang salah. Sehingga ketika dia disuruh mandi, dia menjadi gusar, kata Alkitab. Marah. Ya. Apakah dengan marah bisa menyelesaikan persoalannya? Oh, tentu tidak, saudaraku ya. Emosi dan marah tidak akan menyelesaikan masalah. Itu mungkin akan membuat masalah menjadi lebih rumit. Oleh sebab itu kalau engkau mempunyai masalah yang besar hari ini, janganlah dengan hati yang marah atau dengan emosi menyelesaikannya. Marah tidak menyelesaikan apapun, ya. Marah tidak membangun apapun, tidak ada faedahnya sama sekali. Mungkin itu malah bisa merusak segalanya. Kembali saya kutip dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri atau marah adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan emosi dan amarah saudara, mungkin saudara akan terkapar. Saudara akan roboh. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar di dalam segala sesuatu untuk mengendalikan emosi. Ya, kita bersyukur ketika Naaman marah, Tuhan memakai bawahannya. Ya, kalau sudah baca, Tuhan memakai bawahannya untuk datang kepada Naaman. Bapak, kalau Nabi itu meminta engkau melakukan yang sulit, bukankah engkau akan melakukannya? Sekarang ini dia hanya minta engkau mandi kok, hal yang mudah saja. Mengapa engkau tidak mau melakukannya? Naaman hampir saja meninggalkan tempat itu, kembali ke negerinya. Jika dia lakukan itu, dia tidak mengalami pemulihan. Tapi sekali lagi Tuhan memakai bawahannya untuk mengingatkan dia. Tidak ada salahnya, bukan? Engkau ikuti perintah daripada Nabi itu. Dia hanya minta engkau mandi. Saudaraku, kadang-kadang kita ingin mengandalkan kekuatan, kepandaian kita, analisa kita sendiri, ya, dan kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita ingin lebih pintar dari Tuhan. Kita menganggap cara Tuhan itu tidak masuk akal. Maka lebih masuk akal cara yang akan saudara lakukan sendiri. Cara yang kita punyai. Dan seringkali kita lakukan itu. Itu sebabnya engkau tidak mengalami pemulihan, saudaraku. Mari kita menjadi orang yang sederhana, yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Ya, Naaman beruntung mempunyai bawahan yang Tuhan pakai untuk mengingatkan dia kembali. Sehingga pada akhirnya, ya, dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Inilah langkah yang keempat. Percayalah dan taat pada perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Naaman untuk mandi melalui Nabi Elisa. Ayat 14 berbunyi demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu perhatikan di sini. Pulihlah tubuhnya kembali. And his flesh was restored. Mengalami restorasi, mengalami pemulihan. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir, saudaraku. Ketika Naaman melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elisa, mandi 7 kali, dikatakan dia mengalami pemulihan. Tubuhnya menjadi seperti anak yang baru lahir. Bukankah ini luar biasa, saudaraku? Ya, bukankah ini luar biasa? Ketika engkau mau percaya dan taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, walaupun tidak masuk akal, maka firman Tuhan berkuasa memulihkan hidupmu, saudaraku. Naaman mandi 7 kali. Mengapa harus 7 kali juga? Pernahkah saudara berpikir? Ya.
Mengapa tidak sekali aja sembuh? Kenapa Nabi Elisa meminta 7 kali? Ya. Mengapa dipersukar? Kan harusnya bisa juga mandi 1 kali keluar sembuh. Nah inilah saudaraku, sekali lagi ujian ketaatan kita, ujian kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Tadi saudara Evans mengatakan kadang-kadang kita tidak mengerti, ya. Mengapa harus begitu? Yes, mengapa harus begitu? Kita tidak mengerti, tapi itulah ujian ketaatan kita, ya. Dan juga ujian kesabaran kita, termasuk ujian waktu tadi dikatakan waktu Tuhan itu yang terindah. Ya. Ketika Naaman, pernahkah saudara membayangkan ketika Naaman mandi 1 kali lalu dia keluar dari sungai itu, ternyata dia belum sembuh. Lalu dia mandi lagi yang kedua, tetap belum sembuh. Mungkin dia berpikir sampai kapan saya harus mandi? Mengapa saya sudah lakukan tapi tidak sembuh? Tidak ada tanda-tanda kesembuhan itu. Bahkan sampai 6 kali pun tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Di situ ada rentang waktu di mana Naaman diuji, saudaraku, akan kepercayaannya kepada firman Tuhan atau kepada perintah Tuhan. Andai kata dia pada 6 kali dan dia berhenti, dia tidak mau lagi, maka dia tidak mengalami kesembuhan, saudaraku. Inilah tadi yang dikatakan waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Ya. Memang kadang kita tidak mengerti, tetapi selalu waktu Tuhan itu yang terindah, yang terbaik. Dia tidak akan pernah tergesa-gesa, tapi ingat dia juga tidak akan pernah terlambat. Oleh sebab itu percayalah dan taat kepada perintah Tuhan yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan kemauan kita. Naaman tidak mau pada mulanya. Dia mengatakan sungai-sungai di Damsyik lebih indah daripada sungai di Israel, lebih bersih. Mungkin waktu itu sungai yang di Israel itu kotor. Maka dia mengatakan sungai di Damsyik lebih bagus. Mengapa saya harus mandi di sini? Tidak mau. Tetapi karena ini perintah Tuhan, dia akhirnya lakukan. Percayalah dan taat walaupun perintah Tuhan berlawanan dengan logika. Mana bisa mandi menyembuhkan kusta? Secara logika tidak mungkin, saudaraku. Ya kan? Tetapi dia taat. Percaya dan taatlah kepada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan tidak pernah salah. Selalu benar. Yang Tuhan minta kepada Naaman dan kepada saudara dan saya hari ini adalah percaya taat sepenuhnya. Bukan separuh taat. Saya ulang lagi, jika Naaman separuh taat, hanya 3-4 kali mandi lalu dia keluar dan dia pulang, dia tidak mengalami kesembuhan. Tapi dia selesaikan, saudara. 7 kali dia mandi dan dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Untuk itu Naaman bahkan harus dengan satu kerelaan, mempunyai kerendahan hati. Karena bagaimana seorang panglima yang besar harus mandi di sungai yang kotor. Tetapi sekali lagi dia lakukan karena ini perintah daripada Nabi Elisa. Dia lakukan abdi Allah, perintah dari abdi Allah ini. Hari-hari ini kita juga harus belajar, saudaraku, ya, di tengah kepandaian manusia yang makin hari makin hebat, makin hari makin maju, teknologi yang makin hebat, saudaraku, tetap kita harus percaya kepada firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang mungkin apa yang dikatakan tidak sesuai dengan logika. Tetapi kalau ini firman Tuhan pasti benar. Maka percayalah dan taatlah kepada firman Tuhan bahkan sepenuhnya, bukan setengah hati. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sebagai ringkasan hari ini, Naaman mengalami pemulihan seutuhnya. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dia mengalami kesembuhan dari kustanya. Masalah yang sangat besar, masalah tentang hidup dan mati itu. Karena dia mau mendengarkan nasihat. Bahkan dari seorang bawahan, seorang gadis dan juga anak buahnya, ya, bawahannya, dia mau mendengar, saudara. Yang kedua, dia memang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi akhirnya tidak berguna. Maka pengajarannya janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan juga jangan dikendalikan oleh emosi dan amarah.
itu juga tidak berguna sama sekali. Bersyukur akhirnya Naaman bisa mengendalikan diri dan dia mandi, dia taat. Yang keempat, percaya dan taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Maka Naaman mengalami pemulihan. Hal yang sama bisa terjadi kepada saudara dan saya malam ini. Jika engkau percaya dan taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan atau kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami melihat bagaimana Naaman, seorang panglima, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia mempunyai masalah yang besar dalam kehidupannya. Ketika orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu, dia mempunyai masalah yang besar. Dan akhirnya mengalami pemulihan daripada Engkau. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, dan sekaligus Tuhan yang maha kuasa. Malam ini Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti secara online, kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang mengalami masalah yang besar, seperti halnya Naaman, Tuhan, hari ini kami perlu Engkau. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu, kiranya belas kasihan-Mu turun atas setiap kami yang menghadapi masalah, mempunyai masalah yang besar. Dan Engkau Tuhan memberikan pemulihan satu persatu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendengar, mengerti, tapi kami juga mau melakukannya supaya kami mengalami pemulihan kehidupan ini. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Sekarang kita akan sama-sama berdoa lebih sungguh, ya. Mungkin ada di antara saudara kehidupannya seperti Naaman, nampak luar bagus, semuanya baik. Mungkin kau tidak ada masalah di dalam keuangan. Mungkin kau tidak ada masalah di dalam keluarga. Mungkin kau tidak mengalami masalah dalam pekerjaan atau yang lain-lain. Kau nampak baik semuanya. Tetapi orang lain tidak tahu. Engkau sendiri yang tahu. Ketika engkau sendiri, berdiri sendirian, ketika engkau ada di dalam kamarmu, mungkin kau mempunyai masalah yang besar. Yang mungkin juga sukar diceritakan kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, mari kita sekali lagi berseru, kami perlu Engkau Tuhan. Kita akan berdoa. Setiap orang yang mengalami persoalan yang besar, apapun itu, mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara berdoa masing-masing di rumah. Kita harus percaya kepada kuasa doa. Tuhan sanggup memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang mengikuti secara online, Tuhan sedang mengalami sakit penyakit seperti halnya Naaman. Mungkin sakit penyakit itu adalah sakit yang sangat serius. Yang manusia sudah tidak berdaya, dokter tidak berdaya. Tuhan, kami berseru, kami perlu Engkau Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami yang di dalam sakit penyakit. Engkau sanggup, Engkau selalu sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan, sungguh kami memohon belas kasihan daripada Engkau. Kau lawat saudara-saudara kami ini dan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kehidupan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami situasi di dalam kondisi pekerjaan yang sulit, ekonomi yang mungkin berantakan hari-hari ini. Tuhan, Kau kiranya juga akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan ekonomi mereka. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Berikan jalan keluar daripada situasi itu. Saudara-saudara kami yang mungkin menghadapi masalah keluarga yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, Tuhan,
Mungkin ini seperti penyakit kusta yang menjijikkan, yang tidak bisa diceritakan. Engkau kiranya melawat mereka, Tuhan. Biarlah mereka sungguh bertobat, sehingga mereka mengalami pemulihan. Biarlah mereka boleh mendengar akan perintah Tuhan dan melakukannya, supaya mengalami pemulihan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap percaya pada kuasa-Mu. Tuhan, seberapa besar masalah kami, iman kami hari ini mengatakan Engkau selalu lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan naikkan satu pujian lagi sebagai satu ungkapan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Satu-satunya yang kita andalkan ketika yang lain tidak berdaya, ketika semua kemampuan kita tidak berdaya, emas perak kita tidak berdaya, masih ada satu-satunya yang kuandalkan. Evans akan menaikkan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan. Sudah tahu bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kiranya kita juga tetap mengingat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber penyembuhan, dan sumber pemulihan. Satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kiranya hal ini terjadi dalam hidup saudara. Baik, sebelum saya menutup acara Closer to God malam ini, sekali lagi saya infokan kepada saudara, jika saudara mempunyai masalah yang besar seperti Naaman yang kita renungkan hari ini, dan saudara mau share kepada kami, silakan saudara menghubungi melalui WA dengan chat WA dengan WA di bawah ini ya, atau di layar ini. Kita akan mendoakan apapun yang menjadi persoalan saudara. Dan jika saudara mempunyai update info, Tuhan sudah memulihkan hidup saudara, Tuhan mendengar doa saudara, tolong juga chat di WA yang tertera di layar di bawah ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan tutup acara Closer to God ini. Saudaraku, sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, yang melampaui segala situasi, yang memberikan pemulihan dalam hidupmu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus turun atasmu. Setiap orang yang ada di tempat ini, demikian juga yang bergabung secara online di rumah masing-masing, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam Closer to God 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati. Amin.